Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Wardana dengan NIU 519973 dari Statistika Pertanian kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas pengganti UTS Statistika Pertanian B yang terdiri dari 3 soal. Sekarang masuk ke soal yang pertama, yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Rancangan penelitian yang saya dapatkan yaitu evaluasi dampak penerapan kompos dari limbah makanan terhadap kualitas tanah dan performa pertumbuhan sayuran. Tujuan rancangan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos limbah makanan terhadap peningkatan kualitas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk apakah peningkatan kualitas tanah secara signifikan meningkatkan pertumbuhan serta produksi sayuran dibandingkan dengan tanah yang tidak mendapatkan tambahan kompos. Data yang mungkin didapat dari rancangan tadi ada 3. Yang pertama yaitu kandungan nutrisi kompos. Kandungannya itu mungkin yang seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan kedua ada kualitas tanah, yaitu seperti pH tanah dan struktur tanah. Struktur tanah itu bagus, bisa dilihat dengan dilihatnya tanah menjadi lebih gembur dan memiliki drainase yang lebih baik. Dan kemudian yang ketiga ada hasil pertumbuhan tanaman, itu bisa dilihat dari tinggi tanaman, jumlah daun yang muncul, dan kesehatan tanaman. Kemudian penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 4 perlakuan. Yang pertama, kontrol, maksudnya itu tanpa pemberian kompos sedikit pun. Dan kemudian yang kedua, ada pemberian kompos limbah makanan dengan dosis 10 ton per hektar. Ketiga, ada pemberian kompos limbah makanan dengan dosis 20 ton per hektar. Dan yang terakhir ada pemberian kompos limbah makanan dengan dosis 30 ton per hektar. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua yang terdapat 4. Yang pertama disuruh membuat tabel kontingensi dari kalimat setiap bulan seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari store A dan store B. Sebanyak 2.000 bibit dibeli dari store A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari store B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 500 bibit dari store A tidak tumbuh dan sebanyak 2.700 bibit dari store B tumbuh dengan baik. Bisa dilihat di tabel ini, terdapat 2 bibit. Yang pertama, bibit yang tumbuh dengan baik, dan kedua, bibit yang tidak tumbuh. Dari store A, terdapat 1.500 bibit yang tumbuh dengan baik, dan 500 yang tidak tumbuh dengan baik, dengan total bibit 2.000. Dan kemudian dari store B terdapat 2.700 bibit yang tumbuh dengan baik dan 300 bibit yang tidak tumbuh, dengan total 3.000 bibit. Sehingga semua bibit jika ditotal dari store A dan store B sebanyak 5.000, berupa 4.200 dari bibit yang tumbuh dengan baik dan 800 dari bibit yang tidak tumbuh. Bisa lihat di bawah lagi, A itu bibit dari toko A, sehingga peluang A adalah 2.000 per 5.000 sama dengan 0,4. 2.000 itu jumlah bibit dari store A dan 5.000 jumlah bibit dari kedua store. Kemudian B dari toko B itu 3.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Dari 3.000 dari jumlah bibit store B dan 5.000 jumlah bibit dari kedua toko. Yang kemudian T dilambangkan untuk bibit yang tidak tumbuh, sehingga peluang T bersyarat A adalah 500 per 2.000 sama dengan 0,25.
500 dari bibit yang tidak tumbuh store A per 2000-nya itu jumlah bibit dari store A, sehingga didapat 0,25. Kemudian untuk toko B-nya yaitu mendapatkan hasil 0,1 dengan rumusnya sama seperti tadi, yaitu bibit yang tidak tumbuh dari store B per jumlah bibit dari store B, hingga 300 per 3000. Jawabannya 0,1. Dan kemudian ada bibit yang tumbuh baik disimbolkan TB, yaitu peluang TB bersyarat A sama dengan 1500 per 2000 sama dengan 0,75. Rumusnya yaitu jumlah bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A per jumlah bibit dari toko A, sehingga menghasilkan 0,75. Sedangkan dari toko B sendiri yaitu 2700 per 3000, yang jawabannya 0,9. Dengan rumusnya seperti tadi, bibit yang tumbuh dengan baik dari store B per jumlah bibit dari store B. Kemudian yang B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Bibit tumbuh dengan baik bisa ditulis dengan TB, sehingga peluang TB sama dengan jumlah bibit yang tumbuh dengan baik per jumlah bibit dari kedua toko, yaitu 4200 per 5000, sehingga jawabannya 0,84. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Artinya jika dimisalkan itu seperti seorang petani membeli 100 bibit dari kedua toko, terdapat peluang bahwa 84 tumbuh dengan baik dan sisanya tidak tumbuh. Kemudian yang ketiga yaitu jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Bibit dari toko B bisa disimbolkan sebagai B dan bibit yang tidak tumbuh bisa disimbolkan sebagai T. Sehingga peluang T bersyarat B sama dengan 3000 per 300, maaf, 300 per 3000 sama dengan 0,1. Bisa rumusnya itu bibit yang tidak tumbuh per jumlah bibit yang ada di store B. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B itu tidak tumbuh adalah 0,1. Artinya jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak tumbuh. Kemudian yang keempat, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari store A? Nah, bibit dari toko A bisa ditulis sebagai A, dan bibit yang tidak tumbuh bisa ditulis sebagai T. Untuk mencari peluang A bersyarat T, itu rumusnya peluang A irisan T per peluang T. Sebelum masukkan ke rumusnya itu harus dicari satu-satu, atas dan bawah, itu peluang A irisan T yaitu 500 per 5000 yang hasilnya 0,1, dengan rumusnya bibit yang tidak tumbuh dari store A per jumlah bibit dari kedua toko yaitu 0,1. Dan kemudian peluang T yaitu 800 per 5000 yang jawabannya 0,16, yang rumusnya bibit yang tidak tumbuh, total bibit yang tidak tumbuh per jumlah bibit dari kedua toko. Kemudian bisa dimasukkan ke rumus peluang A irisan T per peluang T, yaitu yang atas peluang A irisan T 0,1 per peluang T yaitu 0,16, sehingga didapatkan 0,625.
Jadi kita tahu sebuah bibit tidak tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5% bibit tersebut berasal dari toko A. Artinya dengan kemungkinan kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data, dan sumber serta alasan pengumpulan data, termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Bisa dilihat di gambar ini merupakan jurnal penelitian dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 7. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara pembakaran jerami pertanian dan kualitas udara perkotaan di Tiongkok dan memberikan bukti statistik tentang dampak pembakaran jerami terhadap kualitas udara perkotaan di Tiongkok. Terdapat 3 data, kemudian ini yang pertama, data yang ini termasuk data kuantitatif yang berasal dari sumber Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup atau MEP di Tiongkok. Alasan pengumpulan data ini yaitu untuk menunjukkan hubungan spasial dan temporal antara pembakaran jerami dan PM10 di perkotaan. Peta ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi PM10 di perkotaan sering terjadi di daerah yang dekat dengan area pembakaran jerami. Kemudian peta ini juga menunjukkan peningkatan konsentrasi PM10 di perkotaan terjadi selama musim pembakaran jerami. Kemudian ini yang kedua, ini juga termasuk jenis data kuantitatif, dari sumbernya berasal dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup, MEP, di Tiongkok. Alasan pengumpulan datanya itu untuk menganalisis dampak pembakaran jerami pertanian terhadap kualitas udara. Di peta ini, di data ini menunjukkan hubungan antara kadar polutan PM10 dan jumlah pembakaran jerami di pertanian di China, serta pengukuran efek dari pembakaran jerami pertanian terhadap kadar polutan PM10 di perkotaan China. Kemudian masuk jenis data yang ketiga, ini juga termasuk data kuantitatif, sumbernya juga sama, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup, MEP di Tiongkok. Alasan pengumpulan datanya itu untuk menganalisis hubungan antara pembakaran jerami dan peningkatan konsentrasi PM10 dalam udara, serta untuk menunjukkan dampak signifikan dari praktik pembakaran jerami terhadap polusi udara. Di data ini menunjukkan bahwa pembakaran jerami secara signifikan memengaruhi tingkat PM10 dalam udara, terutama selama musim pembakaran. Analisis ini menunjukkan peningkatan jumlah pembakaran jerami berkontribusi pada peningkatan PM10. Dengan efek yang lebih besar terjadi pada pembakaran jerami di hulu dan efek yang lebih kecil pada pembakaran di arah angin yang berbeda. Dari ketiga data tadi dapat disimpulkan bahwa pembakaran jerami pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas udara perkotaan di Tiongkok. Studi ini menunjukkan bahwa pembakaran jerami menyebabkan peningkatan tingkat partikulum atau PM dalam udara, terutama ketika jumlah pembakaran meningkat. Serta regulasi yang lebih ketat terhadap emisi pertanian diperlukan untuk meningkatkan kualitas udara dan instrumen berbasis insentif untuk mengurangi pembakaran jerami telah terbukti efektif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang biaya kesehatan dan sosial dari pembakaran jerami, serta pentingnya mengatur pembakaran jerami untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kemudian untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari materi statistika dari awal masuk sampai UTS ini, itu yang pertama itu mampu menganalisis data mulai dari data produksi tanaman dan data cuaca. Yang kedua ada
meningkatkan kemampuan penggunaan software statistik. Itu seperti misal kita menggunakan satu perangkat, tetapi karena adanya tugas ini, saya lebih memahami apa namanya aplikasi-aplikasi yang lain. Dan yang ketiga, dapat berpikir kritis dan etis dalam penanganan data. Demikian, saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang telah saya bahas. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.